Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imanda Putri Syafira dari kelas MA19C5. Sebelum itu, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi teman-teman semua. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Kali ini saya akan menjelaskan sumber-sumber dana bank. Apa sih dana bank? Pengertian dan sifat dana bank. Nah, dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai bank dalam kegiatan operasionalnya. Sifat dari sumber dana bank ada 3. Yang pertama itu loanable funds, yaitu dana tersebut dapat disalurkan dalam bentuk kredit atau surat berharga. Yang kedua itu ada unloanable funds, yaitu dana yang hanya bisa digunakan sebagai primary reservoir. Yang ketiga itu ada equity funds, yaitu dana yang dapat dialokasikan terhadap aktiva tetap. Selanjutnya itu adalah gambaran umum kegiatan usaha bank. Itu ada 3. Yang pertama itu menghimpun dana, yang kedua itu menyalurkan dana, dan ketiga itu memberikan jasa-jasa lain atau service. Nah, apa sih penghimpun dana? Nah, pada kegiatan ini merupakan kegiatan membeli dana dalam masyarakat dengan menawarkan berbagai jenis simpanan. Contohnya itu kayak tabungan, terus ada simpanan giro sama deposito. Kalau menyalurkan dana itu, kegiatan ini merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit. Yang ketiga itu ada memberikan jasa-jasa lain atau servis. Nah, kegiatan ini penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan. Contohnya itu pelayan transfer uang antar bank. Selanjutnya itu ada sumber-sumber bank. Sumber dana bank dapat disesuaikan dengan penggunaan dana bank nantinya. Adapun jenis-jenis sumber dana bank yaitu dana intern, dana ekstern, dan dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Nah, dana intern adalah dana yang bersumber dari modal sendiri, yaitu modal yang berasal dari setoran para pemegang saham. Contohnya yang pertama itu ada setoran modal dari pemegang saham. Merupakan modal dari pemegang saham lama ataupun pemegang saham yang baru. Dana yang disetor secara efektif oleh pemegang saham pada waktu bank berdiri. Pada umumnya, modal setoran pertama dari pemilik bank sebagian digunakan untuk sarana perkantoran, pengadaan peralatan kantor, dan promosi untuk menarik minat masyarakat. Yang kedua ini ada cadangan laba. Cadangan laba merupakan laba yang setiap tahunnya dicadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan. Cadangan laba yaitu sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang akan dipergunakan untuk menutupi timbulnya risiko di kemudian hari. Cadangan ini dapat diperbesar apabila bagian untuk cadangan tersebut ditingkatkan atau bank mampu meningkatkan labanya. Yang ketiga itu ada laba bank yang belum dibagi. Merupakan laba yang memang belum dibagi pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. Nah, keuntungan dari sumber dana sendiri itu atau dana intern adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif lebih besar daripada jika meminjam ke lembaga lainnya. Sedangkan kerugiannya adalah untuk yang diperlukan untuk memperoleh dana dalam jumlah besar memerlukan waktu yang relatif lebih lama. Hal ini dikarenakan penjualan saham pada pihak lain bukanlah sesuatu yang cepat dan mudah dilakukan. Selanjutnya itu ada dana ekstern. Dana ekstern adalah dana yang bersumber dari masyarakat luas. Nah, sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencaharian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya, dan pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan, asalkan bank dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya.
Akan tetapi, pencarian sumber dana ini dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri. Nah, contoh dari dana ekstern itu ada 3. Yang pertama itu simpanan giro. Menurut Undang-Undangan Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Yang kedua itu ada simpanan tabungan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau biliet giro atau alat lainnya yang dipersamakan. Yang ketiga itu ada simpanan deposito. Menurut Undang-Undangan Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Selanjutnya itu ada dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Sumber dana ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian, dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Contohnya itu yang pertama ada kredit likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Kredit likuiditas ini juga memberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu. Yang kedua itu ada pinjaman antar bank, merupakan pinjaman yang diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah clearing dalam lembaga clearing. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi. Yang ketiga itu ada pinjaman dari bank-bank luar negeri. Merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri. Yang terakhir ada surat berharga pasar uang atau SBPU. Dalam hal ini, pihak perbankan menerbitkan SBPU, kemudian diperjualkan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non-keuangan. Masalah terkini itu ada laba dari Bank BCA, RI, BNI melejit. Sinyal ekonomi RI mulai bangkit. Tren laba bersih ketiga bank secara konsolidasian pada periode Januari sampai September 2021 mengalami pertumbuhan. Secara nominal, laba Bank BCA merupakan yang paling besar dengan perolehan sebesar 23,2 triliun. Namun secara pertumbuhan, laba bersih Bank BNI yang paling tinggi, yakni sebesar 73,9% secara year on year. Menariknya, salah satu pendorong peningkatan laba bersih ketiga bank tersebut sama, yaitu penurunan biaya dana atau cost of fund di tengah perlambatan penyaluran kredit. Nah, peningkatan jumlah dan proporsi dana atau CASA atau Current Accounting Service menjadi penyumbang pendapatan bunga bersih atau NII perbankan. Di saat pandemi, banyak masyarakat yang lebih gemar menabung dan berinteraksi secara daring menggunakan m-banking. Dua faktor inilah yang menjadi booster bagi peningkatan fee-based income dan net interest income. Kesimpulan atau gagasan pribadinya itu melesatnya laba ketiga bank raksasa tersebut juga mencerminkan sudah mulai pulihnya perekonomian dalam negeri. Ketika roda ekonomi mulai berputar kembali, industri yang paling pertama merasakan efeknya memang tak lain dan tak bukan adalah perbankan. Ketika ekonomi mulai jalan, pemberian kredit yang menjadi urat nadi perbankan tentunya akan kembali mengalir sementara. Kredit macet yang sebelumnya membengkak karena beberapa industri terdampak COVID-19 dan akan kembali lancar sehingga NPL dapat kembali ditekan. Hal ini tentu saja akan melesatkan pendapatan bunga bank serta menurunkan pencadangan sehingga tak mengkagetkan apabila laba bersih bank berhasil naik kencang di tahun yang memang digadang-gadangkan akan menjadi tahun pemulihan ekonomi ini. Demikian
beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan bagi teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.